Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Ini ada di surat Fussilat ayat 33, yang artinya tidak ada perkataan yang paling baik kecuali kita benar-benar ada semacam niat dalam hati menyampaikan apa yang ada di Al-Quran, menyampaikan apa-apa yang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian berarti kalau kita punya ilmu, untuk kebahagiaan tidak cukup untuk diri pribadi. Kita punya keluarga, ada ibu, ada ayah kita, ada istri, ada anak, ada tetangga. Dengan Fussilat 33 ini kita terpanggil untuk memiliki perkataan yang paling bagus, untaian kata yang paling bagus. Waman ahsal qala mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. 3 kata kunci. Ada keinginan untuk menyampaikan dakwatul Islamiyah. Yang kedua, amila sholihan. Sebelum disampaikan kepada yang lain, terlebih dahulu kita sendiri mengamalkannya. Dan ketika mengamalkannya dengan teguh, kokoh, kuat, jauh di lubuk hati kita, tasbitan iman kita fi qulubina, faqala, dan berkata innani minal muslimin. Sesungguhnya aku ini dari golongan-golongan orang yang beriman, muslimin, yang muslim. Sekali lagi, Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala, dan berkata kita orang itu, innani minal muslimin, aku ini dari golongan muslim. Bagaikan ikrar, deklarasi, bukan siapa-siapa, ana muslim, seperti itu. Nah, muslim itu asal awalnya dari kata salima. Salima itu selamat, makanya di awal, ya. Jadi aslama itu menyelamatkan. Salima itu kata kerja yang intransitif, tak berobjek, ya. Kata kerja yang tak berobjek dijadikan kata kerja itu menjadi muta'addi, tambahannya di awalnya. Jadi aslama masdarnya, jeronnya Islam. Kalau selamat dan menyelamatkan, nah
Islam itu agama yang menyelamatkan. Siapa yang menganut agama Islam, maka insya Allah diselamatkan lewat panduan-panduan di Al-Quran dari Allah, panduan-panduan dalam hadis oleh Nabi. Nah, jadi kalau orangnya Muslim, isim fa'il Muslim. Satu hadis disampaikan oleh Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu bisa menyelamatkan orang lain, dan orang lain akan selamat dari gangguan lidah kita dan dari gangguan anggota badan kita. Selamat orang lain kalau bergaul dengan seorang muslim yang benar-benar muslim. Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang lain itu selamat. Nah, ini bagaikan lebah. Lebah itu kalau bertengger di sebuah tangkai untuk ngisap madunya, ya nggak pernah merusak bunganya, nggak pernah merusak tangkainya. Jadi di situ bahkan beruntung ada penyerbukan dibantu oleh lebah itu, yang tubuhnya kokoh, yang suaranya itu menggema. Serangga-serangga lain kalau mendengar lebah, nah cukup juga diperhitungkan mungkin kalau dalam bahasa kita ya. Nah, tetapi apabila tidak diganggu, tidak akan apa-apa. Itulah seorang muslim, seorang yang beriman bagaikan lebah. Jadi menguntungkan. Nah, kalau orang munafik digambarkan oleh Rasulullah bagaikan lalat. Lalat itu hinggapnya di tempat-tempat yang kotor dan membawa penyakit. Lain dengan lebah, membawa keberuntungan, yang dikeluarkannya saja madu, ya, tanpa merusak lingkungan yang biasa dia berada di pohon-pohon dan di tangkai serta bunga-bungayaan, bahkan membantu tentang penyembuhan. Kalau lebah itu dikepung, jangan tanya lebah kalau tidak diserang. Dan kompaknya bukan seorang yang ngejar orang yang mengganggu sarangnya itu. Mungkin semua yang disebut lebah itu akan menyerangnya, menyerbunya. Kemanapun pasti dikejar, ke rumah pun ditunggu. Tapi kalau seekor lalat dikepuk lalu mati, terbang semua. Tidak lama datang lagi. Setelah datang bukan untuk menolong temannya, lalu kejar, menyengat yang ngepuk tadi, tapi datangnya mencari makan, melanjutkan tadi dengan temannya yang dikepuk itu. Itulah gambaran yang diceritakan Rasulullah SAW, keberuntungan kita sebagai mukmin yang muslim. Bahkan seorang mukmin itu, ya, kalau membaca Al-Quran itu bagaikan utrujah, jeruk manis, ribuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wangi. Kalau jeruk yang manis itu, yang bagus itu, walaupun kita belum mencuci tangan, di tangan di mana suasana di situ akan terasa wanginya, segar lagi. Nah, jadi kalau muslim baca Quran itu bagaikan utruja, bagai judul. Terciumnya, terdengarnya orang itu baik. Lalu kita bergaul, maka dia pun
benar-benar akan memberi manfaat dengan siapa dia bergaul. Jadi mukmin yang muslim akan dirasakan tidak lama juga nikmatnya bersahabat dengan siapapun. Tapi kalau mukmin ini, yang muslim ini, satu saat ya dia itu tidak bahkan itu tidak baca Al-Quran, bagaikan kurma. Di mana saja kurma kalau kita dekatkan ke hidung, kita cium, tidak ada wanginya, tidak ada wangi kurma. Lari halahat tidak ada, tapi to'muha thayyibun. Nah, rasanya enak. Nah, sekarang munafik itu bagaikan tanaman yang harum. Tanaman apa yang harum? Ketika kita cium, ini harum nih. Dicoba kita makan, pahit. Itu munafik baca Quran. Hanya terdengar saja, wah dia bukan baca Quran. Tapi lain di mulut, lain di hati. Lalu bergaul, pahit pak. Apalagi kalau munafik itu tidak baca Quran, yang maka bagaikan buah bangkai, bunga bangkai, lewat juga bau busuk. Apalagi setelah bergaul, parah sekali, tidak ada menguntungkan, bahkan mungkin merugikan. Kita bersyukur Allah jadikan kita orang-orang mukmin, tambah lebih terjurus lagi yang muslim, yang artinya muslim itu yang taat, yang orang lain akan selamat kalau bergaul dengan kita, karena agama Islam agama yang menyelamatkan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk orang lain. Di pembukaan tafsir Ibnu Katsir diceritakan 3 golongan umat manusia, diceritakan 3 golongan: 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. Allah turunkan 5 ayat untuk mukmin sampai ulaika humul muflihun. Allah turunkan cukup 2 ketika komentari orang kafirin, yang ada di situ angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Walaupun berulang kali sehabis-habisnya didakwahin, maka tidak akan beriman. Apa sebab? Khatamullah ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Itu penutupnya. Hatinya tertutup, matanya tertutup juga. Khatamullah ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. 3 ini tertutup. Padahal berbagai data informasi untuk kesuksesan orang itu pada yang 3 itu. Kalau mukmin terbuka, hatinya terbuka, siap menerima hidayah petunjuk. Telinga matanya aktif itu. Karena informasi yang masuk untuk diolah untuk diri kita sampai melahirkan sikap itu lewat mata, lewat telinga,
timbang dengan hati, diputuskan otak, didukung oleh hawa nafsu yang terkendali, muncul semangat, lahirlah setelah iman punya power, beramal soleh. Orang yang tidak beriman itu nggak ada telinga terbuka, tidak mata terbuka, hati juga tertutup. Allah yang memberitahu, otamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Gisawa itu sumbat penutup, hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup. Dengan kata lain, tidak aktif sebagaimana mestinya yang Allah turunkan anugerah istimewa kepada orang mukmin. Dan kelompok tiga, golongan tiga adalah orang munafik. 13 ayat dibicarakan tentang munafik. Kenapa Allah bilang seperti itu? Mukmin harus punya sikap seperti apa menghadapi orang kafirin. Mukmin harus punya sikap bagaimana menghadapi orang munafikin agar selamat dan bisa menyelamatkan. Itulah keunggulan din Islam. Ibu bapak, pemuda-pemudi yang lagi itikaf, senang sekali kami, berbangga, karena apabila Al-Quran dikaji, turunlah malaikat, turun malaikat, sayapnya siap dipijak saking ridho-ridhonya kepada orang yang mengkaji Al-Quranul Karim. Lalu datanglah doanya istimewa, perlu untuk kita. Allahumma gfir lahum, kata malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni mereka, orang yang baca Quran. Warhamhum, ya Allah, sayangi mereka. Yang ketiga, wawasi ulumahum, luaskan ilmunya. Dalam kesempatan lain Nabi berbicara, Al-Quran yang isinya ada perintah, ada larangan, ada keteladanan, kisah-kisah, ya, semua dijadikan pedoman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini perlu perjuangan yang hebat, karena Nabi bilang kalau tidak ada satu makhluk yang tidak ridho anak cucu Adam berbahagia, yaitu sang iblis, semua niscaya akan masuk surga. Tapi karena ada makhluk ini, banyak orang yang terjebak. Di dalam Al-Quran, kata iblis ada 11, kata syaitan ada 56, kata jin ada 19. Apa artinya? Anak cucu Adam harus menyadari, selalu waspada akan godaan mereka. Perseteruan di surga antara Adam dan iblis tidak selesai, dilanjutkan di muka bumi ini, di dunia ini. Makanya Allah mengingatkan sebanyak itu jumlah katanya, maksudnya artinya kita harus benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keunggulan seorang mukmin yang muslim bisa terjaga. Maka Allah turunkan
Surat Al-A'raf ayat 200. Di situ diceritakan kalau ada gangguan iblis syaitan, berlindung kepada Allah. Lebih jelas lagi, Al-Mu'minun 97 ditambah Al-Mu'minun 98, apabila kita dirongrong oleh syaitan, redaksinya juga Allah yang buat. Ini baca, karena kamu melawan iblis syaitan itu tidak melihat, sementara iblis syaitan itu melihat kita. Lalu kita berlindung kepada Allah, nanti Allah yang melindungi kita. Bacaan ini sudah dihafal oleh ibu, oleh bapak, pemuda dan pemudi, anak-anak juga insya Allah sudah hafal. Al-Mu'minun 97 dan 98 berbunyi, Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ya Robku, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan, bukan satu, bisikan-bisikan, ya, hamazah, setan-setan, dan aku berlindung dari didatangi mereka. Jangankan berlindung dari bisikannya, datang pun jangan ada lah. Jangan-jangan ketika kita lemah iman, ya, kalau ada bisikan bisa-bisa tergoda, hanyut dalam bisikannya. Al-Mu'minun 97 98. Saya ulangi, Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ternyata setan itu punya program. Kalau dalam bahasa Qur'annya adalah khutuwah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, udulu fisilmi kafah. Hendaklah kalian itu masuk ke dalam agama Islam itu kafah, secara menyeluruh mengamalkannya, jangan sepotong-sepotong, dan jangan ada campur-campur dengan yang lain. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, setelah disuruh kita masuk Islam yang sebenar-benarnya mengamalkannya, mencontoh Rasulullah, ada peringatan, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum bin. Awas, jangan ikut langkah-langkah setan. Kalau dalam bahasa kita mungkin langkah setan program, jangan ikuti program setan. Karena apabila satu setan, dua setan, berapa setan datang kepada seorang mukmin, tidak berhasil, tambah lagi. Mungkin besok, mungkin lusa, manusia ada mati. Kalau setan iblis belum mati, matinya nanti hari kiamat. Berarti yang biasa menggoda nenek moyang kita kemana lagi? Semakin dekat pada kiamat, maka jagat ini penuh godaan. Berpindahlah setan-setan yang menggoda nenek moyang kita kepada anaknya, ke cucunya, mungkin kepada kita dirongrong. Tapi jangan khawatir, Al-Mu'minun 9798 untuk menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Tidak kelihatan, tapi dampaknya godaan ada. Malas, kemudian kalau tidak melawan kantuk pasti tidur. Kalau dilawan berwudu, orang marah. Kalau tidak dilawan lanjut marahnya. Kalau dilawan berwudu, setan dari api, maka akan diselesaikan, dihadapi dengan air, reda. Masih marah, sholat, selesai semua. Jadi memang tidak terlihat, tapi terasa. Program kita melukis masa depan. Ramadan begini,
saya harus gini, indah lukisan kita. Setan ini tidak menginginkan suksesnya kita, datang ke sini, datang ke situ, dari depan dihalangi, kalau tak bisa dihalangi didorong dari belakang supaya perbuatan ria. Dari sebelah kanan dikatakan akhirat itu mungkin masih lama, di sebelah kiri juga dia bilang nggak apa-apalah, itu masih jauh neraka. Dari atas, dari bawah, dari segenap penjuru iblis syaitan datang, tidak kelihatan tapi datangnya terasa. Maka lukisan kita masa depan itu suram dan rusak. Siapa yang kerja? Iblis syaitan, tidak disadari. Akhirnya cita-citanya mulai pudar, kurang percaya diri, akhirnya digoda supaya berbuat banyak yang tidak baik, sehingga kecil harapan dikabulnya doa. Nah, inilah kerja iblis dan syaitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang yang beriman itu istimewa, Pak. Semua manusia mau baik. Kita kaji tiga tahap. Pertama pribadi, kedua keluarga, ketiga suksesnya umat. Kita mulai dari pribadi. Sudah tahu innahu lakum aduwwum mubin. Manusia punya cita-cita, awas, musuh kita setan. Setan musuh yang paling nyata. Banyak yang gagal karena diganggu, digoda, sehingga lukisan masa depannya rusak, tidak lagi untuk bersemangat. Maka apabila sudah jatuh tersungkur dengan godaan iblis syaitan itu sudah sangat berat. Di situ taubatan nasuha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 139, di situ diceritakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In jika kuntum kemuslihan mukminin beriman. Sudah satu poin istimewa tuh. In kuntum mu'minin. Sebelum ini Allah memberitahukan supaya kita percaya diri. Banyak orang yang tidak pede hidupnya, ya ini tergoda setan, tergilas informasi setan. Yang paling awal diumumkan oleh Allah itu walaqad karomna bani Adam. Tenang, kamu anak cucu Adam, aku muliakan. Tapi awas, jangan jatuh predikat mulia itu karena pekerjaan syirik dan dosa kamu. Kabar gembira, semua anak cucu Adam mulia. Ditambah setelah predikat mulia belum apa-apa. Anak cucu Adam mulia saja, belum apa-apa tuh. Terseliplah iman dalam diri seseorang, dalam diri kita. Maka kalau ada kelemahan, kalau ada kesedihan, jangan digubris. Ali Imran 133 menyatakan antumul a'lana in kuntum mu'minin. Kamu punya derajat paling tinggi. Paling tinggi. Bukan lagi tinggi beriman itu, paling tinggi. 3 ayat yang menyatakan. Tak bosan saya menyampaikan supaya kita semua percaya, yakin benar derajat orang beriman itu paling tinggi. A'la artinya ini tinggi. A'la paling tinggi. Dalam bahasa Inggris good, baik. Better, lebih baik. The best, paling baik. Superlatif, degree. Dalam bahasa Arab itu isim tabdil, utama, artinya paling. Supaya orang yang beriman percaya diri
Maka setelah diberitahu anak sesudah Adam itu mulia, di samping mulia kalian itu punya derajat paling tinggi. Tidak cukup seperti itu Allah membesarkan hati orang beriman. Maka kalau ada apa-apa beritahu padaku, lapor. Ada yang menggoda, nah baca ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi yahdurun. Datang juga janganlah. Kalau terlanjur ada yang bisik, ya Allah aku berlindung. Nah, lebih istimewa lagi Pak, lebih istimewa lagi itu di dalam Ali Imran. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 68, jangan khawatir yang beriman, Allahu waliyul mu'minin, pemimpin kamu itu aku Allah. Allah waliyul mu'minin, Allah itu pemimpin orang beriman. Namanya kita dipimpin oleh Allah, ya menang selalu. Fa inna hizballah yang menggolibun, golongan Allah pasti menang. Menang apa? Sukses ibadah. Seluruh yang ada di dalam Al-Quran, fawzan adiman, kemenangan yang besar. Saya coba cari-cari yang disebut kemenangan besar atau ternyata isinya fawzan adiman itu seorang beriman kelak mendapatkan surga. Boleh coba dicari, kalau di dalam Al-Quran ada fawzan adiman, kemenangan yang besar, artinya seorang mukmin kembali ke kampung halaman di surga Aden yang penuh kenikmatan. Allah pemimpinnya, nggak bisa dilawan oleh siapapun. Syarat mukmin yang sebenarnya 5 ayat di awal di surat Al-Baqarah. Selanjutnya di surat Ar-Rum ayat 47, Ar-Rum 47 diceritakan, Ar-Rum 47 diceritakan pertolongan Allah setelah tadi disebutkan Allah pemimpin, Ali Imran 68, Ar-Rum 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dalam segala hal, fi kulli syai'in, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam berpolitik, dalam apa segala kehidupan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sesungguhnya ya kami Allah wajib menolong orang yang beriman. Haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib. Tenang kita kan hidup asal mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Rukun Islam 5, syahadat biasa dibaca 1 kali sholat subuh, syahadatnya 1 kali, ditambah duhur atahiyat ada syahadat 2 kali, sholat 5 waktu syahadatnya berapa tuh? Coba sama hitung. Sholat 5 waktu syahadatnya kita berapa? Saya ulangi, syahadat ada di atahiyat, baik awal atau akhir. Kalau 5 waktu syahadatnya jadi berapa kali? 10 atau 9? 9 ya, karena subuh 1 belum sunat. Itu kemantapan akidah kita, keyakinan kita. Kemudian sholat itu ada yang wajib dipelihara, bahkan yang khusyuk wajib memelihara waktunya, artinya amalkan dapat surga Firdaus. Ini jaminan surga Firdaus. Al-Mu'minun 11 ayat itu bagian dari akhlak Rasul. Di sini Allah menolong, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Rum ayat 47. Selain daripada itu, kalau kepribadian seseorang mantap seorang mukminnya,
tenang tentram. Allah ulurkan satu lagi, ud'uni astajib lakum. Kalau satu saat ada keperluan, minta padaku, aku akan kabulkan. Ud'uni, doakan kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa. Terbuka siang malam pagi petang. Apalagi ada hadis 3 golongan doa tidak akan tertolak. Imamun adilun, as-shaimu hatta yuftira, da'watul madlum. Pemimpin adil, orang yang saum sampai berbuka. Nah, ini sedang saum, berdoa banyak. Karena di akhirat banyak orang yang menyesal ketika ditanya suka berdoa, jarang. Salah kamu, diberi peluang berdoa tidak. Maka setiap detik, setiap saat berdoa, manfaatkan uluran Allah itu kepada kita. Nah, setelah kita berdoa, maka insya Allah akan dikabul. Tuh, coba keistimewaan. Mulia, derajat paling tinggi, pemimpinnya Allah dan bentengnya Allah. Apabila kekurangan, doa dikabul. Lalu pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, bertanya sahabat, ya Rasul, ada apa lagi nih? Dipanggil lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan saum mereka. Tidaklah perintah Allah pasti menguntungkan untuk kalian. Tidaklah yang dilarang kalau kamu lakukan celaka, kalau dihindari selamat. Maka orang yang beriman disuruh saum, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tambah lagi ini status sosial. Tadi disebutkan derajat paling tinggi, melaksanakan saum. Awal juga diumumkan, walaqad karamna bani Adam, mulia, jangan kepalang tanggung, mulianya mantapkan. Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Setelah saum orang beriman, ditambah lagi status sosial paling istimewa, kedudukannya menjadi orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13, orang bertakwa itu semulia-mulia orang. Hebat Pak, semulia-mulia orang. Jadi sekarang sudah menyandang banyak, sudah menerima banyak anugerah dari Allah. Mulia dari awalnya, iman derajat paling tinggi, ada kesulitan minta tolong ke Allah, berdoa, dan Allah sebagai pemimpin kita. Dan kemudian ditambah juga Allah yang akan menolong dan membela. Kali ini Ramadan disuruh saum, ternyata Allah ingin beri predikat baru, menjadi orang muttaqin, mukminin muttaqin. Itu bukan kaleng-kaleng, mukminin muttaqin itu Pak. Al-imanu riyanun libasu taqwa wa zinhu ahlakul karimah. Iman itu telanjang, yang telanjang harus pakai busana. Busananya adalah takwa, busana takwa. Kemudian Ramadan ini Allah ciptakan melalui lidah Nabi agar orang beriman ini punya akhlak mulia, ada etika, supaya jadi hiasan, dicintai Allah, disenangi Nabi, diterima seluruh umat manusia. Akhlak mulia itu dibutuhkan semua makhluk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu riyanun walibasu taqwa wa zainu akhlaqul karimah. Iman telanjang, beri busana takwa, beri dandanan hiasannya akhlak mulia.
Mana buktinya Ramadan akan melahirkan akhlak mulia? Kata Nabi, kalau kalian sedang saum, janganlah teriak-teriak, tenangkan suasana, jangan ada anggapan dengan teriak kalian ini ada kerusuhan. Jaga lidah kalian, jangan teriak-teriak. Hebatnya disiplin menjaga lidah kita. Kemudian kalau ternyata dari tidak bisa menjaga lidah kita sampai ada orang yang mengajak bertengkar padahal bulan Ramadan, kata Nabi, kalau ada orang yang mengajak bertengkar, katakan ini shaimun, aku ini sedang saum. Damai, penuh ketenangan, itu suasana bulan Ramadan. Pada suatu hari Nabi memanggil dua orang yang ada di samping masjid. Mari. Gara-gara kamu bertengkar, aku lupa mengumumkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan. Lailatul Qadar malam kemuliaan yang nilainya semalam itu sama dengan 1000 bulan. Gara-gara kamu berdua bertengkar, aku dilupakan untuk mengumumkan. Akan tetapi kalau menginginkan, maka setiap malam ganjil atau ingin sekali dan dipastikan insya Allah akan mendapat dengan keinginan Allah, kehendak Allah, setiap malam isi tarawihnya jangan terlewat. Itu karena tidak bisa menjaga lidah, berusak juga suasana lingkungan tenang, tentram, penuh kedamaian. Sama Nabi lupa, tingkat Nabi lupa. Berarti di saat Ramadan itu bukan hanya menahan laparnya, menahan hausnya, tapi mendidik kita dengan etika mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, meredam apapun kemarahan, yang ada suasana tenang dan damai, karena semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran ayat 110 ini adalah satu langkah yang diberi predikat istimewa lagi, baik lagi, mulia, yang beriman derajat tinggi. Nah, ini untuk umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahkan sebelum melangkah, Allah memberitahukan hebatnya orang yang beriman. Maka diceritakan dalam At-Tahrim ayat 6 bagaimana ada seorang sahabat bertanya, Rasul, bagaimana yang disebut orang baik? Ada jawaban, khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian baik kepada keluarganya, membina istrinya, membina anak-anaknya. At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab neraka. Di sini keimanan diuji. Sebelum melangkah untuk memimpin umat, bersama bergabung dengan mukmin-mukmin yang lain, bahkan mungkin bergaul dengan non-mukmin, non-muslim, maka terbina di rumah. Di rumah harus menjadi orang terbaik. Wairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian bagus pada keluarga. Jadi kalau kata istrinya orang ini baik, nah
berarti orang lain sudah bisa membaca. Nah, lalu diminalah keluarganya, di rumah tenang tentram, saum diamalkan, bukan hanya Ramadan, sholat malam dilanjutkan, gantinya sholat tahajud juga. Kalau Ramadan ada tarawih, sawalnya tetap ada sholat malam, qiyamul lail. Kalau ada baca Quran sekarang tadarus, sawalnya maka tadarus. Kita perhatikan pemuda yang datang kepada Nabi, Rasul, betapa bingungnya kami. Kata Nabi, kenapa bingung? Dalam ceramah dan khutbah yang lalu saya sampaikan, bagaikan 7 lapis langit berada di ubun-ubun, menunjukkan berapa bingungnya, betapa berat kehidupan yang dihadapi pemuda. Kamu punya istri? Ya. Ada anaknya? Ada, bahkan aku punya pembantu. Kata Nabi, kamu raja. Kaget, kok aku disebut raja? Ya, kamu raja, ada yang membantu. Apalagi yang jadikan berat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi inilah yang aku rasakan. Nabi bidik dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kamu suka saum? Jawabnya kadang-kadang. Bidikan kedua, pertanyaan menembus ulu hati juga, antara jawab dan tidak. Apa kamu suka sholat malam? Jawabnya ya, sekali-kali. Pertanyaan ketiga, suka baca Quran? Jawabnya jarang. Kita baca 3 kata itu, kunci kata itu. Kadang-kadang, sekali-kali, jarang. Maknanya itu juga, banyak tidaknya dengan iyahnya. Akhirnya kata Nabi, pantas kamu jauh dengan Allah. Padahal Allah sudah bilang, fadkuruni, lanjutnya, adkurkum, ingat padaku, aku selalu ingat padamu. Jadi kalau kita ingin ditolong, diingat Allah, kita harus ingat pada Allah. Fadkuruni adkurkum. Kalau bahasa Pak Andi, gimana Andi? Please remember me, I will remember you. Ingat aku akan ingat padamu. Kamu nampaknya banyak tidaknya ketimbang, iya, kadang-kadang, sekali-kali, jarang, banyak tidaknya. Perbaiki hablum minallah kamu, niscaya hablum minas akan mengikuti. Hablum minallah, kalau sudah asalnya baik tidak baik, laptop kita, HP kita, mungkin itu expire ya, atau mungkin unavailable, jadi linknya tidak nyambung lagi. Setelah berkeluarga, dia linknya tidak nyambung lagi. Pada pemuda yang aktif biasa ibadah, kita mesti menjaga link kita kepada Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau tidak bisa menjaga, duribat alaihimud dillatu wal maskantu, ayat nama sukipu ila bihablin minallah wa hablum minannas, jatuh pada kehinaan dan kerendahan kalau tidak bisa menjaga hablum minallah hablum minannas. Link kepada Allah harus bagus. Tertunduk pemuda pulang, disuruh mengamalkan yang 3. Sebelum 2 bulan datang, lalu disampaikan kebahagiaannya, dibawa istri dan anaknya, ada pembantunya. Rasul, betapa tenang tentram kami. Wahai pemuda, sesungguhnya kau makan enak, tidur nyenyak, karena setelah kau makan-makan di beberapa hari, kau selingi dengan saum sunat. Saum itu adalah untuk Allah, semua aman untuk kalian, tapi saum untuk Allah. Engkau merasa nyenyak karena hak kamu untuk tidur tidak semua dipakai.
dan kau bangkit ambil air wudhu dan sholat, dan itu benar-benar punya nilai di sisi Allah. Dan kemudian kau tenang, ketahuilah karena engkau membaca Al-Quran. Hai pemuda, ketahuilah 3 amalan itu biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kerjakan. Nah, untuk kita berarti setelah ramai kita tadarusan bulan Ramadan, setelah kita ini saum sebulan, tarawihnya juga sebulan, maka jangan lupa lanjutkan amalan ini. Saya ingat ada salah seorang datang pada Nabi, Rasul, betapa bahagianya hari raya ini, aku ingin tiap hari bahagiaku seperti bahagia hari raya. Nabi hanya senyum. Kata Nabi, kamu tahu tidak, bahagia kamu hari raya karena yang di belakang kamu ibadah kamu bulan Ramadan. Selama kamu bisa memiliki, melanjutkan amal-amal di bulan Ramadan, bahagia kamu persis seperti tanggal 1 Syawal, semua seperti 1 Syawal. Nah, inilah kunci untuk keluarga. Yang terakhir, ibu bayi yang dimuliakan Allah Ta'ala, kekasih Rasulullah, Ali Imran 110 meningkat. Tadi pribadi sudah bagus, keluarga sudah bagus, bahkan ditambah keluarga yang bagus, di dunia bersama, di surga bersama. Al-Insyikok ayat 9, Gofir ayat 7-9, Ar-Ra'd 19-24, Al-Zuhruf 67-73, kemudian Atur 21-28. Kesuksesan keluarga karena baik si kepala keluarga pada keluarganya, taat semua anggota keluarga. Di dunia rumahnya sebagai surga pertama, istri sebagai bidadarinya yang akan jadi calon untuk bidadari yang abadi nanti di surga. Dan setelah ketemu dengan Allah lebih istimewanya lagi, bukan hanya malaikat yang mengundang masuk surganya, udkhulul jannata antum wazwajukum tubarun. Mana istrimu? Allah yang panggil. Dari 8 pintu surga itu yang lain dipanggil, tetapi langsung dia dipanggil Allah karena bagusnya membina keluarga. Yang terakhir, Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau tadi untuk diri pribadi, dekatkan link pada Allah. Untuk keluarga, linknya dengan 3. Untuk kepentingan umat, 3 juga. Dapat pertolongan Allah. Kalian itu umat paling baik di seluruh jagat ini, umat yang paling baik kalian semua. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sengaja ditampilkan dari sekalian umat manusia itu kamu yang terbaik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sebabnya yang terbaik? Sebab ada 3 unsur yang selalu dilakukan oleh umatku. Nah, ini kalau kita sudah bermasyarakat, nah ini harus ini. Nah, yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf artinya memerintahkan. Memerintah, bukan mengajak. Ta'muruna, amar itu memerintah, bil ma'ruf, pada kebaikan. Sekarang supaya sopan, jadi dibaguskan, mengajak, padahal bukan mengajak, perintah. Kamu sholat, kamu zakat, gitu. Supaya sopan, mari kita zakat, mari kita sholat, gitu kan. Kalau perintahnya itu ta'muruna bil ma'ruf, kok perintah untuk berbuat kebaikan. Kemudian tanhauna 'anil munkar, dan cegah, larang dari kemungkaran. Yang ketiga, harus yakin pekerjaan kalian itu tu'minun billah, iman kepada Allah. Baik yang menerima atau yang menolak, jangan kecil hati. Apa sebabnya? Tugas selesai.
Nabi Muhammad menceritakan, aku kejar orang sampai ke ujung langit bukan untuk dianiaya, supaya dia ngerti tugasnya adalah ibadah. Lalu dibimbing oleh Rasulullah sampai akhirnya menyembahnya Allah, la ilaha illallah, hanya Allah yang disembah, yang lain tidak ada, dan Nabi sebagai teladannya. Amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah. Kalau dari tiga ini tidak ada, maka tidak lagi umat terbaik. Jadi kita ini di tengah-tengah umat ini mesti muncul pekerjaan yang tiga ini, karena hidup ini tidak sendiri. Kita ini dibina dalam Ramadan itu sholat berjamaah 1 bulan. Lulusan Ramadan, sertifikat Ramadan itu di mana-mana sholat harus di masjid. Bagaikan yang sudah berhaji itu sholatnya 4:30 subuh, datangnya jam 1 malam. Jam 1 malam. Apa sebabnya? Takut kehilangan di mana kita tempat duduk. Nanti ada yang kosong, tapi di tangga, di anak tangga. Mendingan anak tangganya ketika naik. Ketika anak tangganya mau turun, ya, nah dia berpikir untuk ruku masih bisa. Kalau sujud, ya jungkir-jungkir dia ya. Nah, oleh karena itu semangat ini mesti dipelihara. Satu hari Nabi dalam perahu. Ketika itu Nabi bertanya, kalian bersama denganku di perahu ini, andai kata kita dalam perahu, lalu ada kebocoran, gimana? Biarin saja, kata Nabi. Kalau kamu membiarkan kemungkaran, bagaikan membiarkan perahu yang bocor, kita semua tenggelam. Berarti amar ma'ruf mesti ditegakkan. Di sebuah kampung ada hadis menceritakan, apabila semua yang punya ilmu tidak menyampaikannya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkarnya, wah ini ekstrim sekali. Nabi tegas, punya ilmu tidak diamalkan, tidak juga didakwahkan, itu disebutnya setan bisu. Tahu tapi tidak diungkapkan, itu disebutnya setan bisu. Ini kan predikat yang sangat jelek. Jadi kalau kita tahu mestinya ini kita larang dengan 3 cara. Apabila melihat kemungkaran dibiarkan, wah sudah, sekampung itu akan kena azabnya. Padahal dia tidak berbuat, tapi karena ada kemungkaran dibiarkan, sekampung itu akan kena getahnya. Nah, ketika kita ingin untuk melarang, sendalah dengan tangan, fabiyadih, maksudnya ada kekuasaan. Kalau tidak, bilisan dengan ucapan. Kalau tidak, dengan hati. Kalau dengan hati namanya ada aful iman, selemah-lemah iman. Kembali kepada Ali Imran 110, berarti kalau kita ingin tetap mempertahankan umat terbaik di jagat ini, tugas kita semua setelah selesai Ramadan, ambil bagian yang namanya dakwah. Fusilat 33A tadi di awal sudah diberitahukan oleh Allah, perkataan terbaik dari seseorang adalah mengajak kepada Allah, alias berdakwah untuk ibadah. Maka perjagalah kemuliaan anak cucu Adam. Untuk pribadi punya derajat paling tinggi, kebingungan, kesulitan, ada peluang berdoa. Allah sebagai pemimpinnya dan pertolongan akan Allah turunkan. Untuk keluarga, hendaklah membina keluarga. Kalau keluarga bagus dengan bekal iman dan takwa, ditambah juga alat mulia di rumah ini, maka akan menjadi sukses dunia dan di surga pertemuan keluarga. Dan terakhir, supaya kita ini benar-benar menjadi umat terbaik dipertahankan, hendaklah melaksanakan yang 3: amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah sesuai kemampuan masing-masing. Inilah kajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat khusus untuk diri saya, keluarga semuanya, dan sampaikan barangkali bermanfaat juga bagi yang lain.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mungkin kajian kita pada hari ini untuk panjang lebar mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita dan juga saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang ditanyakan, barangkali masih ada yang kurang jelas. Ayah, mana belian bade? Kalau tidak saum ayah cairnya Pak. Ayah perak ya mau ayah. Untung kita lupa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanyakan satu Pak Ustadz. Ya. Tadi kan dikatakan ada munafik ya, salah satu golongan di dalam Islam. Nah yang umum kita ketahui adalah 3 ciri munafik itu kan apabila berjanji berbohong, dikasih amanah hianat, kemudian satu lagi dan yang satu aja gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan tuh orang Muslim yang benci sama Islam itu kan dikategorikan sebagai munafik, Pak. Nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Munafik itu dibagi 2. Ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi jauh di lubuk hati, dia bukan orang beriman. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul betul memusuhi Nabi, tapi di akhir hayatnya waktu mau meninggal nyuruh anaknya supaya minta baju dalam Nabi, harapannya bisa sembuh, padahal masuk Islamnya enggak. Ini anaknya diberi. Umar sampai, kenapa Rasul orang munafik diberi? Biar aku harapkan nanti semua yang kenal dia, teman-temannya masuk Islam, dan walaupun pakai baju dalam Nabi mati juga. 1000 orang munafik masuk Islam, berarti di saat itu munafik i'tiqadi. Nah, karena Islam terlalu kuat, hebat, tidak lagi menunjukkan kekafiran, maka Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang yang tidak beriman, miskin, dekat kepada Nabi juga ingin diakui, tapi hatinya, itikadnya bukan mukmin. Yang kedua, munafik amali, amalnya tapi muslim mukmin. Yang seperti itu tadi, apabila berkata dusta, berjanji tidak ditepati, dan dia berkhianat. Nah, itu namanya munafik amali. Yang mana saja tidak baik. Bagus kita berdua jadi mukmin sejati, dan Nabi mengatakan ma'akhruju min ilal haq, tidaklah keluar dari kataku kecuali kebenaran. Dan semoga kebenaran yang dicontohkan oleh Nabi adalah suatu peristiwa yang sangat besar apabila kita berani menyampaikan yang benar. Nah, sampai ada hadis qulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun pahit kalau mengatakannya. Artinya dalam rangka menjauhi sifat munafik amali. Itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mana? Masih kasus yang sama yang selama ini mungkin juga jadi bahan omongan bahkan di sosmed ya. Munafik juga, ciri orang munafik yaitu berat untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh. Apakah itu hanya dari prosesi tidak ke masjid? Itu saja. Jadi dia melakukannya bisa di rumah ataupun safar, ya bisa di mana saja. Itu saja dari saya, cukup. Ya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah,
Itu benar-benar di Quran itu. Biasanya orang-orang di zaman Nabi ya, itu orang-orang munafik itu salah satu cirinya itu enggan untuk sholat subuh dan sholat isya. Jadi kenapa ya berat kalau kita tidak mempunyai power iman, subuh dingin ya, apalagi sudah sahur misalnya ini di negeri orang lah, bukan di Indonesia. Nah, kemudian subuh sahur gitu kan, terus maghrib juga aduh capek, ulah tarawih di rumah misalnya ya. Nah, hendaklah kita berdoa supaya dihilangkan dari kemalasan. Maka Nabi mendidik kita untuk membaca 8 doa untuk menghabiskan semua penyakit hati, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani. Ya Allah, aku berlindung dari kebingungan dan kesedihan. Itu penyakit yang melanda umat manusia 8, dihabiskan oleh doa ini. Harus yakin ya, kita yakin ke antivirus di laptop, di HP. Kenapa hadis Nabi tidak diyakini? Misalnya, 1, berlindung dari kebingungan dan kesedihan. 2, aji wal kasali, aku berlindung dari aji. Aji itu kelemahan, wal kasali kasal, kusal kayak tadi beda isya, hese, subuh, komo, tibrak ini menawi teh can bulan, teh hayam, ciak, kebudahan pesawat misalnya ya. Nah, jadi aji wal kasali, apa itu aji? Kelemahan. Wakasali malas. Kemudian aku berlindung padamu bika ya, jubni wal bukhli, pengecut. Contoh pengecut, contohnya di luar kuar mana Muhammad itu aku pijak kuduknya ketika dia sedang ibadah kepada Tuhannya. Kemudian dicoba, ketika datang, wah, bukan main itu takutnya, karena di saat itu ada unta besar yang ingin memakannya, lari. Orang-orang polisi itu mengatakan, ente mah pemimpin tapi pengecut. Jadi pengecut kual hebat, ketika di hadapan pada masalah mundur. Nah, kita berlindung dari pengecut, bukhli, dan dari bakhil. Bakhil itu penyakit. Bahkan hancurnya akhlak Bani Israil bisuhi, hancurnya Bani Israil itu karena pelitnya ya. Nah, jadi sekali lagi, berlindung dari kebingungan dan kesedihan, berlindung dari kelemahan dan kemalasan, berlindung dari pengecut dan bakhil, dan yang keempat kali 2 ya, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung dari lilitan utang dan ditindas manusia. Nah, ini jelas manusia itu merdeka, tidak ada yang harus menindas. Nah, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu di zaman Nabi ada yang malas-malas juga untuk sholat, maka beliau sampai berkata, kalaulah ada yang ngimamin di masjid, aku akan datang rumah demi rumah sehingga aku bakar rumah mereka. Saya tanya, jadi dibakarnya tidak, Pak? Tidak, itu hanya untuk memotivasi bahwa sesungguhnya sangat istimewa kalau sholat kita berjamaah. Tidak, itu hanya satu gaya bahasa Nabi, selalu ekstrim, selalu puncak. Nah, sehingga benar-benar orang-orang gemar untuk bersama. Kenapa banyak orang yang kurang senang? Padahal kalau tahu rahasianya tentang sholat isya, orang Arab itu senang pada daging yang dibalut tulang yang dibalut daging, dibanding dengan daging-daging yang kamu santap lalu kamu sholat isya, masih lebih hebat sholat isya. Nah, bahkan
di sebuah tempat di Timur Tengah, saya lupa lagi dari mana, itu ada tambang yang langsung dihubungkan dengan masjid. Dan ketika ditanyakan, ini udah copotnya, jangan, ada orang yang tidak melihat, tidak ada keluarganya. Nah, ketika sedang tidak ada yang biasa mandu, dia bisa langsung masuk ke masjid sambil pegang tambang itu. Artinya Nabi Muhammad sangat sukses ya dalam membina umatnya, sehingga rahasia yang ada setelah berjamaah, ibu bapak insya Allah hatinya sehat. Orang-orang yang berjamaah itu hatinya sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya di dalam kebaikan ya. Barangkali itu Pak yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Satu kali lagi mangga ayano bede. Mungkin ada satu kali lagi, Boleh? Ada? Ya, tidak ada, sampai jumpa lagi mudah-mudahan pada kesempatan lain. Dan selamat dari saya pribadi untuk siap-siap menghadapi Ramadan. Jangan lupa kegiatan di i'tikafnya diantaranya adalah evaluasi diri, muhasabah, kemudian juga di samping itu curhat kita kepada Allah. Ini saya ya Allah, apapun sampaikan dan minta bantuannya, harus bagaimana cita-cita kita, dan mengkaji Quran yang sedalam-dalamnya, hadis, dan insya Allah pulang dari sini kita memiliki kepribadian mukminin muttaqin yang berakhlak mulia dan siap melanjutkan program Ramadan, yaitu saumnya, sholat malamnya, dan baca Qurannya, seperti suksesnya pemuda yang datang pada Nabi karena melanjutkan program-program Ramadan ini. Sampai jumpa, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.